Nah, jadi alamat i'rob ropa yang alamatnya wawu pertama yaitu jama mudzakkar salim. Yang mana jama mudzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan makna jama, yaitu menunjukkan makna banyak, 3 ataupun lebih, dan ditambah wawu dan nun ketika rofa, ditambah iya dan nun ketika nasab dan jer, sebagaimana contoh yang tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini langsung ada contohnya di matan, wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Asmaul khamsah yang artinya kalimat isim yang 5. Kalimat isim yang 5 itu yang dimaksudnya adalah lapad abun, lapad akhun, lapad hamun, lapad famun, lapad dzu. Nah, 5 lafad ini ketika ropa, maka alamat ropanya dengan alamat niyabah atau alamat cabang, yaitu waw. Tapi asmaul khamsah dia ada syarat kalau dia mau di i'rob dengan i'rob niyabah atau alamat ropa dengan waw. Jadi tidak setiap lapad abun, akhun, hamun ini ketika ropa itu dengan wawu, ada persyaratannya. Jika persyaratan ini tidak mencukupi, maka dia diropakannya bukan lagi dengan wawu. Maka seperti dengan domah abun, ini dengan wawu ini karena dia ada mencukupi syarat yang mana syaratnya itu ada 4. Jadi ada 4 syarat diropakannya asmaul khamsah dengan wawu, atau di i'robnya asmaul khamsah dengan i'rob niyabah, bukan i'rob asli. Syarat yang pertama yaitu asmaul khamsah, isim yang 5 ini harus diidofatkan. Harus apa? Harus diidofatkan. Mana di sini di semua contohnya contoh yang diidofatkan, yang disandingkan dengan kalimat yang lain. Yaitu disandingkan dengan kalimat yang lain. Mana contoh abuka tuh. Abu yang artinya ayah, ka disandingkan dengan ka, abuka ayahmu. Wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa akhuka dan saudara laki-lakimu. Wa hamuka, hamun ini mungkin bisa diartikan mertua. Wa hamuka dan mertua kamu. Wa fuka dan mulut kamu, wadhu malin dan orang yang mempunyai harta. Nah, semua asmaul khamsah ini pertama dia mencukupi syarat yaitu diidofatkan, disandingkan terhadap kalimat yang lain. Di sini disandingkan abuka disandingkan ke kaf, wa akhuka disandingkan dengan kaf, begitu pula kalimat yang lain, dan lafadz dzu disandingkan dengan lafadz malin. Syarat yang kedua yaitu tidak boleh diidofatkan ke ya mutakalim. Jadi syarat yang pertama harus diidofatkan, tapi syarat yang kedua diidofatkannya tidak boleh ke ya mutakalim. Jadi syaratnya tidak boleh diidofatkan ke ya mutakalim. Mana? Seperti abuka ketika abun, lapad abun ketika diidofatkan ke ya mutakalim maka jadi abi. Jadi ketika ropa dibaca abi, ketika nasab dibaca abi, ketika jer dibaca abi. Karena kalau dia kemasukan ya mutakalim, maka asmaul khamsah ini abun, akhun, hamun ini dia menjadi i'robnya i'rob muqaddar. Itu 2 syaratnya. Yang ketiga syaratnya itu harus mukabbar. Mukabbar itu artinya normal, tidak musoggor, tidak ditasgirkan. Karena lapad abu ketika ditasgirkan yaitu ubay, akhu, ukhoy. Nah, jadi kalimat yang asmaul khamsah ini kalau mau diropakan dengan wawu
maka itu harus mukabar secara normal, tidak ditasgirkan. Maka ketika dia ditasgirkan, dia tidak bisa diropakan dengan wawu, harus dengan i'rab yang asli yaitu domah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu asmaul khamsah ini tadi pertama harus diidopatkan, kedua tidak boleh diidopatkan ke ya mutakalim, ketiga harus mukabar. Syarat yang satu lagi yaitu harus mufrad. Ini harusnya syarat pertama. Dia itu lapad asmaul khamsahnya harus mufrad. Tidak boleh lapad abun yang menunjukkan tasniyah atau musanna ditasniyahkan, menunjukkan arti dua ayah atau dua saudara, atau dijamakkan. Jadi harus lapadnya itu sesuai dengan lafad mufrad, lafad aslinya. Ya, jadi itulah syarat asmaul khamsah. Ketika mau di-i'rab dengan i'rab niyabah atau alamat far'iyah, alamat cabang atau i'rab niyabah pengganti, maka itu harus ketika harus mencakupi 4 syarat. Yang pertama yaitu harus diidopatkan. Yang kedua tidak boleh diidopatkan ke ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang menunjukkan arti untuk seseorang yang berbicara, yaitu artinya saya. Yang ketiga yaitu harus mukabar, tidak boleh ditasgirkan. Yang keempat yaitu harus mufrad, tidak boleh ditasniahkan atau dijamakkan. Dan ini contoh yang ada di sini, ini sudah mencakup 4 syarat tadi, memenuhi 4 syarat itu. Wahia abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dumalin. I'rabnya yaitu abuka di sini mungkin jadi khobar karena wahia jadi mubtada, wa abuka khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu min asma'il khamsah. Jadi dikasih niyabatan, pengganti, karena dia i'rab asalnya ropa adalah domah. Ini wawu, maka niyabatan anid dhammati li'annahu dikasih alasan min asma'il khamsah. Wa huwa mudhof, dan dia mudhof, diidopatkan. Wa huwa mudhof kaf domirun mabniun alal fathi fi mahalli jar mudhofun ilaih. Wa akhuka juga sama. Akhuka wawu harfu atfin, akhu ma'tufun ala abu marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anid dhammati li'annahu min asma'il khamsati. Wa huwa mudhof kaf domirun muttasilun, bisa dikasih muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jar mudhofun ilaih. Wa hamuka juga sama, wa fuka sama. Yang terakhir wa dhu malin, wa harfu atfin, dhu ma'tufun ala abu marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhof malin mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Itu cara meng'irabnya. Tadi syaratnya ada 4. Maka ketika hilang salah satu saja, tidak kehilangan syarat dari salah satu ke syarat 4 tadi, maka dia tidak boleh diropakan dengan wawu. Kemudian ada syarat yang lebih, yaitu untuk lafadz fuka, yaitu syaratnya tambah 1, yaitu lafadz fuka ini berasal dari kata aslinya adalah famun yang artinya mulut. Famun yang artinya mulut, mimnya dibuang. Nah, jadi lafadz famun boleh dia diropakan dengan wawu, diikutkan dengan i'rab asmaul khamsah dengan syarat mimnya dibuang. Jadi kalau mimnya ada, maka dia tidak boleh diropakan dengan wawu, karena aslinya wafuka dan mulutmu. Mulutmu itu lapad fu ini aslinya dari famun, ada mimnya, dibuang mimnya sehingga jadi wafuka.
Dan lafaz dzu juga syaratnya ada 5 tambah 1 syarat, yaitu adalah lafaz dzu-nya harus dzu bimakna sahib. Sahib. Dzu bimakna sahib. Sahib ini artinya yang mempunyai. Jadi dzu malin yang mempunyai harta. Karena ada lafaz dzu yang bukan bermakna sahib. Biasanya dzu yang bukan bermakna sahib atau ada dzu isim mausul, dia bisa masuk ke fi'il. Kalau dzu yang bermakna sahib ini cuma masuk ke isim, tidak bisa masuk ke fi'il. Nah, itulah alamat rofa dengan wawu. Jadi setiap jama' mudzakkar salim dan asmaul khamsah yang memenuhi syarat-syarat yang tadi, maka dia ketika rofa, alamat rofa dengan wawu, pengganti daripada alamat asliyah yaitu dhammah. Alamat niyabah, alamat pengganti yang selanjutnya yaitu adalah alif bagi i'rab rofa. Wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Jadi adapun alif itu menjadi alamat, menjadi tanda bagi i'rab rofa di dalam tasniyahnya kalimat isim, atau disebut juga dengan al-musanna, isim yang ditasniyahkan, isim yang menunjukkan arti dua. Khosotan secara khusus. Maksudnya ya inilah alif ini tanda bagi rofa di dalam di dalam isim tasniyah khusus. Jadi tidak ada buat kalimat yang lain, khusus hanya isim tasniyah yang ketika rofa alamat rofanya dengan alif. Bisa dilihat ta'rif isim tasniyah itu di halaman 27-nya, dari bawah itu 5 baris dari bawah. Wal muradu minhu, yang dimaksud dengan al musanna atau isim tasniyah, madalla ala tsnaini, kalimat yang menunjukkan makna dua. Jadi kalimat yang menunjukkan makna dua bi alifin, dengan adanya tambahan alif. Oke. Bentar, ada yang gabung. Dengan ada tambahan alif dan nun di akhirnya ketika rofa, dan ya dan nun di akhirnya ketika nasab dan jar. Jadi kalau jama' mudzakkar salim tadi menunjukkan makna banyak, tapi diakhiri dengan wawu dan nun ketika rofa, iya dan nun ketika nasab dan jar. Sedangkan isim tasniyah diakhiri dengan alif dan nun ketika rofa, namun ketika nasab dan jar sama diakhiri dengan ya dan nun juga. Nah, contoh isim tasniyah yaitu di sini ada ja'a zaidani. Nah, yang dicontoh yang sesuai dengan matan yaitu ja'a zaidani ketika rofa. Az-zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Nah, begitu cara i'rabnya. Az-zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu al-musanna, gitu. Wa ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini, ini contoh ketika nasab dan jar yaitu dengan ya dan nun. Isim tasniyah ketika nasab dan jar dengan ya dan nun. Az-zaidaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati. Kalau nasab itu i'rab asalnya fathah. Niyabatan anil fathati li'annahul musanna. Terus bizaidaini ba harfu jar, az-zaidaini majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu al musanna. Nah, terus di sini apakah ada perbedaan antara jama' mudzakkar salim dan isim tasniyah ketika nasab dan jar? Dan tadi
Karena ada persamaan antara tandanya. Yang mana jama mudzakkar salim ketika ropa memang beda, tapi ketika nasab dan jer sama dengan isim tasniyah. Yaitu ketika nasab dan jer diakhiri dengan iya dan nun. Jama mudzakkar salim diakhiri dengan iya dan nun. Isim tasniyah diakhiri dengan iya dan nun. Cuma berbedanya cuma kalau jama mudzakkar salim menunjukkan makna banyak, kalau isim tasniyah menunjukkan makna dua. Terus bagaimana cara membedakan iya dan nun tersebut? Cara membedakan isim tasniyah dan jama mudzakkar salim. Yaitu di sini di halaman 28 cara membedakannya, wal farqu bainal musanna wal jam'i fi halatai nasbi wal jarri annal ya allati fil musanna maftuhun ma qablaha maksurun ma ba'daha wa fil jam'il maksurun ma qablaha maftuhun ma ba'daha. Nah, jadi perbedaan antara isim tasniyah dan jama mudzakkar salim ketika nasab dan jer bedanya simpel. Yaitu maksud kalimat yang dibaca tadi yaitu iya. Iya itu kan jadi kan tandanya ada iya. Sebelum iya contoh zaid. Nah, lafaz zaid ketika ingin dimaksudkan zaidnya itu ada dua atau zaidnya ada banyak, maka ketika nasab dan jer ditambah iya dan nun, otomatis bisa zaidaini, bisa zaidina. Nah, perbedaannya kalau isim tasniyah yaitu lapad sebelum iya dibaca patah dan nun setelah iya dibaca kasroh. Jadi zaidaini itu isim tasniyah. Atau Muhammad, dua Muhammad berarti Muhammadaini, sebelum iya dibaca patah dan nunnya dibaca kasroh. Muhammadaini, Zaidaini. Kalau seperti namanya siapa? Khalid. Kalau Khalidnya dua, Khalidaini. Nah, berbeda dengan jama mudzakkar salim kebalikannya. Sebelum lap iya-nya yaitu dibaca kasroh, nunnya yang dibaca patah. Jadi kalau satu zaid, kalau dua zaid, zaidaini. Kalau zaidnya jamak banyak, berarti zaidina. Sebelum iya dibaca kasroh, dan setelah iya yaitu nunnya dibaca patah. Muhammad satu. Kalau dua Muhammad, Muhammadaini. Kalau Muhammadnya banyak, Muhammadina. Kalau Khalid satu, Khalidun. Kalau Khalidnya dua, Khalidaini. Kalau Khalidnya banyak, Khalidina. Nah, itu perbedaan antara isim tasniyah dan jama mudzakkar salim. Terus lanjut ke alamat yang terakhir, yaitu alamat ropa yang terakhir adalah nun. Alamat ropa nun wa amma nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasatil mukhatabati. Dan adapun nun itu menjadi tanda bagi i'rab ropa di dalam fi'il mudhari'. Yang mana sudah kita bahas sebelumnya, fi'il mudhari' itu harus diawali salah satu huruf yang 4 dikumpulkan dalam kalimat ana itu. Nah, fi'il mudhari' tersebut idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Andai kata fi'il mudhari'nya bertemu dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah ini maksudnya alif dhamir tasniyah. Au dhamiru jam'in atau dhamir jama'. Maksud dhamir jama' ini adalah iya. Au dhamirul muannasatil maksud dhamir jama' adalah wawu. Au dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir muannas mukhatabah. Yang dimaksudnya adalah iya. Bisa dilihat contohnya di halaman 28 di paling bawah atau dari 3 baris dari bawah, yang mana
Yang dimaksud dengan idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jamin au dhamirul muannatsatil mukhatabati ini adalah disebut af'alul khamsah. Jadi ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah, ada huruful khamsah. Asmaul khamsah udah tadi kita bahas, lapad abun dan kawan-kawannya. Sekarang ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu yaitu fi'il mudhari yang bertemu dengan alif dhamir tasniyah. Sedangkan fi'il mudhari yang bertemu dengan alif dhamir tasniyah bisa diawali dengan ya, contohnya yadribani. Bisa diawali dengan ta, tadribani. Au dhamiru jam'in. Nah, fi'il mudhari yang bertemu dengan waw dhamir jama' bisa diawali dengan ya, yadribuna. Bisa diawali dengan ta, tadribuna. Sedangkan dhamir muannas mukhatabah yaitu iya dhamir muannas mukhatabah hanya fi'il mudhari yang diawali dengan ta saja, sehingga jumlahnya ada 5. Jadi di idza tasala bihi dhamiru tasniyatin ada 2. Contoh seperti yadribani, tadribani. Di dhamir jama' ada 2 juga, yadribuna, tadribuna. Di dhamir muannasah mukhatabah cuma ada 1, yaitu diawali dengan ta, tadribina. Di sini langsung kita contohkan i'rabnya seperti di 3 baris dari bawah tadi. Az-zaidani yadribani. Az-zaidani mubtadaun marfu'. Jadi setiap az-zaidani adalah sebagaimana kita sudah pelajari di awal, yaitu az-zaidani adalah kalimat isim karena ditandai di sini dengan alif lam. Jadi setiap ada kalimat ada alif lamnya maka dia adalah isim. Dan setiap kalimat isim yang ada di awal kalam, di permulaan kalimat, maka itu dia menjadi mubtada. Biasanya az-zaidani mubtadaun marfu'un, dan mubtada itu harus rafa, maka az-zaidani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu al-musanna. Terus yadribani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun niyabatan anid dhammati li'annahu min af'alil min atau li'annahu minal af'alil khamsah. Terus alifnya fa'ilnya yaitu al-alifu dhamiru tasniyatin mabniun alas sukun fi mahalli raf'i fa'il. Nah, jadi seperti itu cara i'rabnya. Al-alifu dhamiru tasniyatin mabniun alas sukun fi mahalli raf'i fa'il. Contoh tadribani seperti antuma tadribani. Antuma ismu dhamir mabniun alas sukun fi mahalli raf'i mubtada. Tadribani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutunun niyabatan adin dhammati li'annahu minal af'alil khamsah. Al-alifu dhamiru tasniyatin mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Kemudian ada yang kurang. Az-zaidani yadribani, antum tadribani, terus wa jumlah yadribani. Yang yadribani yaitu setelah menyebutkan fa'ilnya wa jumlatul fi yadribani wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khabarun. Tadribani juga sama, wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khabarun. Contoh yang selanjutnya yaitu adalah lapad yang di mana tadi? Lapad fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu dhamir jama', yaitu ada 2.
wa zaiduna yadribuna wa antum tadribuna. I'rabnya az-zaiduna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anidomati li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Yadribuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun niyabatan anidomati li'annahu min af'alil khamsah. Al-wawu domiru jam'in mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Tadribuna juga sama yang kedua. Di situ wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khobar. Contoh yang terakhir yaitu wa anti tadribina. Tadribina wa anti domirun mabniun alal anti mabniun alal kasri fi mahalli raf'i mubtada. Tadribina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun niyabatan anidomati li'annahu minal af'alil khamsah. Al-ya'u domirul muannasa al-mukhatabah mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Nah, jadi setiap enggak contohnya seperti yadribani tadribani saja atau kalimat-kalimat yang lain seperti kalimat dari yaftahu yang artinya membuka. Ya, ketika ada alif tasniyah, waw jama, ya muannasah mukhatabah maka disebut af'alul khamsah juga. Mana seperti yaftah jadi yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina. Jadi intinya setiap kalimat fi'il mudhari yang bertemu dengan alif domir tasniyah, waw domir jama, ya domir muannasah mukhatabah maka disebut af'alul khamsah. Dan ketika rofa maka alamat rofanya dengan subutun nun, ditetapkannya nun. Jadi ada nun setelah alif, setelah wawu dan setelah iya. Nah, itulah tanda rofa bagi kalimat fi'il tersebut. Nah, setelah selesai dari i'rab rofa, kita lanjut ke i'rab yang kedua yang berikutnya yaitu i'rab nasab. Apakah ada pertanyaan dari i'rab rofa sebelum kita masuk ke i'rab nasab? Kalau nggak ada, kita lanjut. I'rab nasab yaitu walin nasbi khamsu alamatin. I'rab nasab mempunyai 5 alamat, 5 tanda. Al-fathatu yang pertama adalah fathah, wal alifu yang kedua alif, wal kasratu yang ketiga kasroh, wal ya'u yang keempat ya, wa hadfun nuni yang kelima adalah membuang nun. Yang mana dari kelima alamat ini yang alamat asliyah, alamat yang asli yaitu adalah fathah. Yang 4 alif, kasroh, ya dan hadfun nun ini alamat niyabah, tanda pengganti atau cabang. Langsung masuk yang mana setiap tanda ini mempunyai tempat masing-masing. Kalau di dalam rofa ada 4 alamat, domah mempunyai 4 tempat, wawu mempunyai 2 tempat, kemudian setelah wawu ad-domatu wal wawu alif mempunyai 1 tempat dan nun juga mempunyai 1 tempat. Nah, sekarang yaitu i'rab nasab fathah mempunyai berapa tempat? Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah. Jadi maka adapun fathah itu dia menjadi alamat bagi i'rab nasab di 3 tempat. Pertama fil ismil mufradi, di isim mufrad. Yang kedua wa jam'i taksiri, jamak taksir. Yang ketiga wal fi'lil mudhari', fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Jika fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil yang menasabkan dia. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan dia di akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Langsung kita contohkan pertama yaitu isim mufrad. Jadi isim mufrad
sudah kita bahas di sebelumnya bahwa isim mufrad itu malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati awis sittati. Bahwa isim mufrad itu adalah kalimat isim yang menunjukkan makna satu, bukan menunjukkan makna, bukan isim tasniyah menunjukkan makna dua atau jama atau mulhaq tasniyah dan mulhaq jama, atau bukan juga dari asmaul khamsah, isim yang 5 atau isim yang 6, maka dia disebut isim mufrad di dalam i'rab. Contoh seperti lafaz di sini Zaidun, atau mana? Ada di sini. Di halaman 30 contohnya. Nahu ra'aitu Zaidan. Di halaman 30 di baris ketiga di syarahnya ra'aitu Zaidan. Nah, lafaz Zaidan yang dijadikan contoh itu adalah lafaz Zaidan adalah isim mufrad. Dia dinasabkan karena dia menjadi maf'ul. Ra'aitu fi'lun madi mabniun 'alal fathil muqaddar atta domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Ra'aitu Zaidan contohnya. Jama taksir contohnya seperti ra'aitu ar-rijala. Nah, jama taksir mana contohnya seperti ra'aitu ar-rijala. Nah, ar-rijala ini yang sebagai contoh jama taksir. Apa jama taksir sudah kita bahas. Mata goyyaro an bina'i mufrodihi, kalimat yang berubah dari mufrodnya. Mana mufrodnya? Yaitu adalah rojul, jamaknya menjadi rijalun, jadi berubah, rojul jadi rijal, ro jadi ri, terus ditambah dengan alif setelah jim. Kalau mufrodnya kan tidak ada alifnya. Nah, ini disebut jama taksir, menunjukkan makna yang banyak dan berubah dari mufrodnya. Berbeda dengan jama mudzakkar salim dan jama muannas salim. Dia itu tidak berubah dari mufradnya. Karena seperti kalau jama mudzakkar salim Zaid, ya Zaid tetap Zaid, cuma ditambah wawu dan nun atau iya dan nun, jadi Zaiduna Zaidina. Maka disebutnya jama mudzakkar salim. Maka ada kata salim yang maksudnya adalah dia selamat dari perubahan. Jadi dia tetap kalimat mufradnya masih tetap lengkap, cuma ada tambah di akhirnya. Begitu pula jama muannas salim, yaitu muslim jadi muslimatin. Muslim tetap muslim, cuma ditambah alif dan ta saja. Itulah perbedaan antara jama mudzakkar salim, jama muannas salim, dan jama taksir. Kalau jama taksir itu berubah, sedangkan jama mudzakkar salim dan jama muannas salim itu tidak berubah. Nah, jadi kalimat isim itu dari segi jumlah terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim yang menunjukkan makna 1. Ada isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna 2. Ada isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 atau banyak, 3 dan selanjutnya lebih. Maka itu disebut jamak. Dan isim jamak ada menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Sudah kita tadi bahas perbedaannya masing-masing. Terus tempat yang ketiga yaitu adalah i'rab nasab ketika patah, alamatnya yaitu wal fi'lil mudhari, fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab, amil yang menasabkan. Nasibun ini maksudnya amil yang menasabkan. Sudah kita bahas juga sebelumnya, amil yang dimaksud dengan amil itu yaitu dialah yang memberikan efek dalam i'rab. Dia yang memerintahkan kalimat itu harus ropa, apa nasab, apa jer, tergantung amil. Nah, itulah amil, dia yang memerintahkan dari segi i'rab. Jika ada amil yang memerintahkan nasab terhadap fi'il mudhari, di antaranya itu an, lan,
Nah, fi'il mudhari ketika ada lapad an contohnya, maka dia harus dibaca nasab. Atau ada lapad lan, dia juga harus dibaca nasab. Contohnya seperti di sini ada di halaman 30, lan adriba. Nah, lapad lan adriba, adriba adalah fi'il mudhari. Asalnya adribu, biasanya fi'il mudhari itu dibaca ropa. Berhubung ada lan amil yang menasobkan, maka dia dibaca nasob jadi lan adriba. Dan nasobnya itu, alamat nasobnya adalah fatah. Terus walam yatasil bi akhirihi syai'un, maksud walam yatasil bi akhirihi syai'un ya seperti yang sebelumnya, walam yatasil bi akhirihi syai'un ini maksudnya kalimat fi'il mudhari yang di akhirnya tidak ada sesuatu. Maksud sesuatu ini adalah yang di akhirnya fi'il mudhari tidak ada alif dhamir tasniyah, tidak ada ya muannasah mukhatabah, dan tidak ada waw jama'. Contohnya seperti tadi lapad lan adriba. Maka i'rabnya lan harfu nafi mustaqbal, adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Itu i'rab lan adriba. Terus alamat yang selanjutnya yaitu alamat cabang bagi i'rab nasab. Mana yaitu wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Dan adapun alif itu menjadi tanda bagi i'rab nasab di dalam asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah yang tadi yang 5 yang mencukupi 4 syarat yang tadi sudah kita barusan bahas. Mana di sini contohnya seperti ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik maksudnya lapad yang serupanya, yaitu lapad-lapad yang lainnya yang 3 lagi, yaitu ra'aitu abaka berarti wa akhaka wa hamaka wa faka wa dza malin. Ada di halaman 30 semuanya, itu ada ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dza malin. I'rabnya abaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf al-kaf domirun mabniyun alal fathi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Wa akhaka juga sama, wa hamaka wa faka wa dzamalin, semuanya sama cara mengi'rabnya. Cuma di wadzamalin wa harfu atfin dza man ma'tufun ala abaka mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf malin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Itu yang kedua, alamat niyabah daripada i'rab nasab. Alamat yang selanjutnya kasrah, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Dan adapun kasrah, dia menjadi tanda bagi i'rab nasab di dalam kalimat jama' muannas salim. Jama' muannas salim mana contohnya seperti firman Allah di sini ada di halaman 31, khalaqallahus samawat. Yang dijadikan contoh jama' muannas salim adalah lapad as-samawat, yang mana dia disebutkan jama' muannas salim karena diakhiri alif dan ta di akhir. As-samawat, samawat asalnya dari sama, langit.
Kalau langitnya banyak, langit yang ke-1, kedua, ketiga, berarti as-samawat. Sampai langit ke-7 berarti as-samawat. Ditambah dengan alif dan ta, ini disebut jama' muannas salim. Nah, jama' muannas salim ketika nasab itu dibaca kasroh, alamatnya kasroh. Tidak bisa dibaca as-samawata, tidak ada yang dibaca as-samawata. Semuanya harus dibaca as-samawati. Ketika jer as-samawati, ketika nasab juga as-samawati. Khalaqa fi'lu madin mabniun al fathi dhahir, Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu dhahirah niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannasis salim. Alamat yang selanjutnya yaitu ya. Alamat yang ke berapa ini? Pertama, alamat i'rab nasab adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, karena semuanya ada 5. Yang keempat ya. Di manakah tempat iya? Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun iya itu menjadi tanda bagi i'rab ropa di dalam isim tasniyah dan jama'. Jama' ini yang dimaksudnya adalah jama' muzakkar salim. Sebenarnya udah bisa dipahami di ta'rif yang sebelumnya, yaitu ta'rif isim tasniyah dan jama' mudzakkar salim, bahwa isim tasniyah dan jama' mudzakkar salim ketika nasab itu ditambah iya dan nun. Ketika nasab dan jer ditambah iya dan nun. Maka di sini tinggal kita kasih contoh isim tasniyah dan jama' mudzakkar salim. Contohnya seperti ra'aitu az-zaidaini wa zaidina. Nah, di sini ada di tengah nih, halaman 31 barisan ke-6. Nahu ra'aitu zaidaini wa zaidina, dengan contoh yang sama. Kalau tidak ada harokatnya ini penulisannya sama, cuma cara bacaannya aja yang beda. Kalau menunjukkan 2 isim tasniyah, maka iya sebelum iyanya itu dibaca patah, nunnya dibaca kasroh. Ra'aitu zaidaini. Kalau jama' menunjukkan banyak, maka sebelum ia dibaca kasroh, nunnya dibaca patah. Kebalikannya dari isim tasniyah, wa zaidina. Berarti cara i'rabnya az-zaidaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Terus wa zaidina wa harfu atfin, az-zaidina ma'tufun ala zaidaini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Kalau yang pertama tadi niyabatan, ulang, az-zaidaini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahul musanna. Nah, yang kedua wa harfu atfin, az-zaidina ma'tufun ala zaidaini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Dan yang terakhir i'rab nasab alamatnya adalah hadfun nun. Di manakah hadfun nun tempatnya? Hadfun nun itu membuang nun. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linnasbi. Dan adapun membuang nun itu menjadi tanda bagi i'rab nasab di dalam kalimat af'alul khamsah, fi'il yang 5, allati raf'uha bisabatin nunin, yang mana fi'il yang 5 yang ketika ropanya dengan menetapkan nun. Ketika ropanya menetapkan nun, yaitu yang af'al khamsah yang sudah kita bahas tadi, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, kelima kalimat tersebut kan ketika ropa yaitu dengan subutun nun, dengan menetapkan nun. Maka ketika dia nasab, maka nunnya dibuang. Mana contohnya? Mana gambarannya? Seperti di halaman 32 yang paling atas syarahnya. Lan yaf'ala, lan taf'ala,
lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Yang mana asalnya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ini sebelum kemasukan lafaz lan maka ada nunnya. Ketika ada lan, yang mana lan ini adalah amil yang menasobkan, maka fi'il mudhari harus dibaca nasob. Dengan alamat nasob, tanda nasobnya yaitu dengan dibuang nunnya. Berarti lan harfu nafyin wastiqbalin yaf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadzfun nuni niyabatan anil fathah li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al alifu dhamiru tasniyatin mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Cara i'rabnya sama dengan yang tadi, cuma bedanya mansubun dan alamatun nasbihi hadzfun nun. Yang sebelumnya subutun nun, yang ini hadzfun nun. Walan taf'ala juga sama. Lan harfu nafyin wastiqbalin, taf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi hadzfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal af'alil khamsah. Wal alifu dhamiru tasniyatin mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'i fa'il. Walan yaf'alu, walan taf'alu, walan taf'ali, semuanya sama. Kalau di situ yang waw, al waw dhamiru jam'in mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'i fa'il. Yang iya al ya'u dhamirul muannasah al mukhatabah mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Jadi kesimpulannya di i'rab nasab mempunyai 5 alamat, yaitu yang pertama adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima adalah membuang nun. Dan semuanya mempunyai tempat masing-masing. Fathah mempunyai 3 tempat, yaitu isim mufrad, jama taksir, dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kemasukan amil yang menasobkan dan kosong akhirnya. Kemudian alif mempunyai tempat 1, yaitu di dalam asmaul khamsah. Kemudian kasroh mempunyai 1 tempat, yaitu jama muannas salim. Dan ia mempunyai 2 tempat, asmaul khamsah dan jama mudzakkar salim. Dan hadzfun nun mempunyai 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Yang selanjutnya, i'rab selanjutnya yaitu adalah i'rab khafdi atau i'rab jar. Di halaman 32, walil khafdi salasu alamatin. Dan i'rab jar itu mempunyai 3 tanda. Al-kasratu wal ya'u wal fathah. I'rab jar itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah fathah. Pertama, fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Kasroh ini menjadi tanda tempatnya, yaitu ketika dia kasroh ini menjadi tanda bagi i'rab jar di dalam 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradil munsorib, isim mufrad yang munsorib. Yang kedua, jam'it taksir al munsorib, jama taksir yang munsorib. Yang ketiga, wa jam'il muannasis salim, yang ketiga adalah jama muannas salim. Nah, ketiga kalimat ini ketika jar, maka i'rab jar alamatnya itu dengan kasroh, yaitu alamat asli. Alamat asli dari i'rab jar adalah kasroh. Adapun iya dan fathah itu alamat niyabah, alamat cabang. Contoh isim mufrad munsorib, contohnya di tengah ada marartu bi Zaidin. Nah, maksudnya di sini di i'rab jar ini ada tambah al-munsorib, dan di jama taksirnya juga ada tambah al-munsorib. Maksudnya ini apa? Yang mana di sebelumnya hanya dikatakan isim mufrad jama taksir, tapi di sini ada kata munsoribnya. Maksudnya yaitu di dalam i'rab jar ketika tidak semua isim mufrad itu
sama i'robnya. Beda dengan rofa dan nasob. Baik itu isim mufrad yang munsorib atau isim mufrad yang goer munsorib, semua ketika rofa domah. Jamak taksir juga begitu. Ketika rofa dan nasob juga baik itu yang munsorib atau goer munsorib, ketika nasob alamat nasobnya patah, ketika rofa alamat rofanya domah. Nah, kalau isim mufrad dan jamak taksir ketika jer, ketika khafd, maka itu beda antara yang munsorib dan goer munsorib. Jika isim mufrad munsorib itu jer, maka jernya dengan kasroh. Begitu pula jamak taksir munsorib. Tapi jika isim mufradnya goer munsorib dan jamak taksir goer munsorib, maka alamatnya beda lagi, bukan dengan kasroh ketika jer, yaitu alamat yang terakhir yaitu dengan fathah. Kita kasih contoh dulu. Tadi contohnya yang di bawah, marortu bi Zaidin. Ba harfu jar, Zaidin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Atau contoh jamak taksir tinggal kasih marortu bir rijali. Ba harfu jarrin ar-rijali majrurun wa alamatu jarri al-kasratu dhahirah. Atau jamak muannats salim, kasih contoh marortu bil hindati atau salam tu alal muslimati. Salam tu aku membaca salam alal muslimati kepada wanita-wanita muslim. Nah, alal muslimati ala harfu jar, al muslimati majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Nah, di sini contoh ada marortu bil hindati, contohnya di halaman 33. Marortu bi Zaidin wal fata, jamak taksir marortu bir rijali wal usara wal hunudi, jamak muannats salim, contohnya marortu bil hindati. Nah, maksud munsorib atau mutasor munsorib, maksud munsorib ini adalah kalimat isim yang menerima tanwin. Goer munsorib maksudnya tidak bisa menerima tanwin. Jadi itu yang dimaksud munsorib dan goer munsorib. Munsorib maksudnya adalah menerima tanwin. Goer munsorib tidak menerima tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir kalimat, yang ada dalam pengucapan tapi tidak ada dalam tulisan. I'rab yang kedua yaitu adalah ya. Wa amal ya'u, alamatnya yaitu adalah iya. Wa amal ya'u ini adalah i'rab cabang atau niyabah pengganti. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsah wa tasniyati wal jam'i. Adapun ia ini menjadi tanda bagi i'rab jar di 3 tempat, yaitu fil asma'il khamsah, yang pertama di dalam kalimat isim yang 5. Asmaul khamsah yaitu yang udah kita bahas, abun, akhun, hamun. Ini di sini contohnya ada marortu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimalin. Di halaman 33, 5 baris ke bawah, marortu bi abika ba harfu jarrin, abika majrurun. Wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasroh li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf al-kaf domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Wa akhika sama, wa hamika, wa fika, wa dhimalin, semuanya sama. Alamat jarnya yaitu adalah ya, pengganti daripada kasroh. Itu contoh asmaul khamsah. Isim tasniyah juga i'rabnya dengan iya ketika jar. Contohnya seperti ya contoh yang tadi, tasniyah dan jamak mudzakkar salim, seperti di contoh i'rab nasab sama marartu bi zaidaini wa zaidina, mungkin kayak tadi. Cuma bedanya di sini bi zaidaini ba harfu jar, az-zaidaini majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrah li'annahu al-musanna. Wa zaidaini berarti fa zaidaini fa harfu atfin, az-zaidaini ma'tufun. Oh, bukan itu, berarti harus bikin lagi. Wa zaidina wa harfu atfin, az-zaidina ma'tufun ala zaidaini
majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Yang ketiga, alamat i'rab jar yang ketiga adalah fathah. Kalau di sela-sela ini ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, silakan. Iya, tafadhol. Kan ada, kan jamak kan ada 3 kan. Jamak mudzakkar salim, muannas salim, sama taksir kan. Iya. Kalau alamatnya mudzakkar salim kan bil waw. Alamat. Terus kalau ketika rofa muannas salim ya ketika rofa tadi. Terus kalau muannas kan alif. Alif sama ta gitu. Kan kalau muannas alif kan. Terus gimana cara tahu jamak dari jamak taksir gitu? Kalau jamak taksir. Kalau jamak muannas salim itu alif dan ta, ya itu tanda dia jamak muannas salimnya ya, bukan tanda i'rabnya. Ya. Tadi antum apa? Terus, cara ya. Silakan. Apa jamak taksir, cara membentuk atau mencari atau mendapatkan jamak taksir itu gimana? Nah, untuk tahu cara bahwa dia adalah jamak taksir ya kita harus tahu mufradat seperti mufradnya. Jadi kita tahu isi mufradnya apa, kemudian ada perubahan dari isi mufrad ke jamak taksir. Dan karena memang jamak taksir ini ada khusus babnya gitu. Ada khusus babnya penjelasan jamak taksir, yang mana penjelasan jamak taksir itu termasuk babnya yang paling ribet. Kita kayak matematika, jamak taksir ini kayak matematika. Jadi kalau mufradnya ini bermakna gini dan wazannya begini, maka jamak taksirnya begini. Kalau ininya begini, maka jamak taksirnya begini. Jadi kayak ada rumus-rumusnya gitu. Nanti itu ada khusus babnya. Kalau untuk benar-benar kalau mengerti sampai benar-benar mengerti dalam jamak taksir gitu. Tapi setidaknya untuk cuma sebagai kunci membuka bahwa dia adalah jamak taksir, kita harus tahu mufradnya, kemudian ada jamak yang berubah dari mufrad, hampir mirip berubah. Nah, berarti itu adalah jamak taksir. Seperti bait itu artinya rumah satu. Kalau baitnya banyak berarti buyut, seperti gitu. Kayak tadi rojul satu, kalau banyak rijal. Hindun satu, kalau banyak hunud. Banyaklah kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi dia kalau dijelaskan secara detail belum bisa, soalnya itu ada khusus babnya. Setidaknya kita tahu bahwa jamak taksir adalah berubah dari mufradnya gitu. Mafhum ya, insyaallah. Mafhum. Soalnya jamak taksir itu menurut ana pribadi itu ya kita harus ngapalin rumus-rumusnya itu kayak belajar matematika lah. Mungkin lebih sulit dari matematika, kayak gitulah. Jamak taksir termasuk bab yang paling sulit gitu. Mungkin di Jurumiyah nggak ada khusus babnya, adanya jamak taksir itu di Alfiyah. Dan di Ma'had ini khusus dijelaskan jamak taksir secara mendetail itu adanya ketemu di kelas 2 Sanawi. Kelas 2 Sanawi kalau nggak salah semester 1. Jadi setiap kelas dan setiap semester kita belajar bab-bab tertentu gitu. Dan jamak taksir itu ya kalau nggak salah dibahasnya di kelas 2 Sanawi. Kelas 2 Sanawi itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA di semester 1-nya itu dibahas jamak taksir dari ilmu sorob. Jadi dia masuknya ke ilmu sorob karena perubahan kalimat. Kalau isi mufradnya seperti apa, maka jamak taksirnya harus seperti apa. Seperti qadi, jamak taksirnya apa? Qudot, berubah.
banyaklah jamak taksir. Dan jamak taksir itu wajannya sekitar 20 lebih gitu. Wajan-wajan perubahan dari isim mufrad ke jamak taksirnya. Kita lanjut, i'rab yang selanjutnya yaitu adalah i'rab tadi. Oh, ini belum selesai ya. I'rab jar belum selesai, yang alamat terakhir yaitu adalah fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Dan adapun fathah itu menjadi tanda bagi i'rab jar di dalam isim la yansharif yang tidak menerima tanwin. Jadi isim yang tidak menerima tanwin ini ketika i'rabnya jar maka jarnya dengan fathah. Mana contohnya seperti Ahmad, nama Ahmad atau nama Ibrahim. Nama Ahmad dan nama Ibrahim ini isim ghair munsharif karena mempunyai elat. Nanti kita sebutkan elat-elatnya. Langsung kita i'rab dulu seperti marartu bi Ahmada. Bi Ahmada ba harfu jar, Ahmada majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasrati li annahu minal asma li annahu al ismul ladzi la yansharif atau li annahu ismun ghairul munsharif. Wa Ibrahima juga sama seperti itu. Nah, yang mana dia kalimat isim dikatakan ghair munsharif, dikatakan tidak bisa menerima tanwin, yaitu harus ada ilat. Ilat itu alasan. Alasan bahwa dia kenapa harus tidak menerima tanwin. Ilat itu penyakit, sehingga dia tidak bisa menerima tanwin. Seperti orang sakit, ada orang yang sakit yang tidak boleh makan apa. Nah, seperti itu. Isim ghair munsharif itu mempunyai ilat, mempunyai penyakit, sehingga dia tidak boleh mendapatkan atau menerima tanwin. Yang mana ilat isim ghair munsharif itu jumlahnya semuanya ada 9 ilat. 9 ilat itu apa aja? Kita sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah wazan ijma wazni, wazan fi'il. Pertama adalah wazan fi'il. Yang kedua atau yang pertama adalah sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu. Yang kedua adalah wazan fi'il. Yang ketiga adalah adl. Yang keempat taknis. Yang kelima alamiah. Yang keenam murokab tarkib mazji. Yang ketujuh ajami. Yang ketujuh ajami. Yang kedelapan alif nun zaidah. Yang terakhir adalah wasfiyah. Itu adalah 9 tanda-tanda, bukan tanda-tanda, ilah. 9 ilat dari isim ghair munsharif. Jadi ketika ada 2 ilat dari 9 ilat tersebut, maka isim ghair munsharif, isim tersebut dinamakan isim ghair munsharif. Ketika ada 2 ilat. Seperti di sini Ahmad. Ahmad ini ada 2 ilat. Ilatnya yang pertama adalah dia wazan fi'il. Dia bentuknya seperti wazan fi'il. Bisa fi'il mudhari ahmadu, saya memuji. Bisa fi'il madi ahmada. Fi'il madi seperti akroma. Jadi wazannya wazan fi'il. Yang kedua yaitu elatnya adalah alamiah, seorang nama. Jadi setiap nama dan wazan fi'il maka itu disebut isim ghair munsharif, maka tidak boleh menerima tanwin. Dan ketika i'rab jar bukan dengan kasroh, tidak boleh dibaca bi ahmadi, harus dibaca dengan fathah bi ahmada. Begitu pula Ibrahim. Ibrahim nama nabi yaitu ajami. Elatnya 2, yang pertama ajamiyah, yang kedua adalah alamiah. Ajamiyah maksudnya bukan bahasa Arab, bukan asli dari bahasa Arab, dan juga dia nama orang. Jadi nama ajamiyah bukan dari bahasa Arab,
kemudian nama orang, maka itu alamat jernya dengan patah dan dia tidak menerima tanwin, termasuk isim ghair munsharif seperti wa Ibrahima. Tidak bisa dibaca wa Ibrahimi, harus dibaca Ibrahima. Dan nama nabi ini bisa disimpulkan oleh para ulama, oleh para ahli nahwu, bahwa nama-nama nabi yang 25 nabi, ada kan 25 nabi yang wajib kita ketahui, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan lain-lain. Itu semuanya isim ghair munsharif kecuali 4 nama. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang 25 nabi yang wajib kita ketahui, itu hanya ada 4 yang bisa menerima tanwin. Yaitu nama Hud. Hudun boleh menerima tanwin. Terus yang kedua Syuaibun, yang ketiga Shalihun, yang keempat Muhammadun. Nah, selain 4 nama ini, nama nabi-nabi yang lain, maka itu ghair munsharif. Mana seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Adam, Idris. Siapa lagi? Masih banyak. Nah, itu semuanya itu tidak menerima tanwin kecuali nama yang 4 tadi. Hud, Syuaib, Soleh, dan Muhammad. Oh, dan satu lagi, yaitu Lut. Lut, Syuaib, tadi apa? Hud, Syuaib, Soleh, Muhammad. Kemudian ada 2 lagi, lupa anak, 2 lagi, Nuh dan Lut. Karena dia cuma 3 huruf, jadi dia boleh menerima tanwin. Nuh dan Lut. Jadi ada 6 nama nabi yang boleh menerima tanwin. Nah, selain yang 6 itu, maka dia tidak menerima tanwin. Adapun Nuh dan Lut itu dia bukan bahasa Arab. Dia tetap ajami, cuma dia juga masih menerima tanwin. Beda dengan yang 4. Maksud yang 4 itu adalah nama yang berasal dari bahasa Arab, itu cuma 4 nama. Hud, Syuaib, Soleh, dan Muhammad. Itu dari bahasa Arab. Tambah 2 yang bukan bahasa Arab tapi tetap menerima tanwin, yaitu Lut dan Nuh. Nah, selain itu, selain yang 6, berarti berapa tuh jumlahnya? Selain 25 dikurangi 6, 19, berarti semuanya itu adalah isim ghair munsharif. Begitu pula nama malaikat. Nama malaikat itu malaikat yang wajib kita ketahui yang 10, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yang boleh menerima tanwin cuma Malik, Nakir, dan Munkar, 3. Selain yang 3, yang sisanya 7, maka Jibril, Mikail, Israfil itu tidak menerima tanwin. Ketika jer, maka jernya dengan patah. Contoh, salam tu ala Jibrila. Salam tu, contoh Nabi, ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Tidak boleh dibaca wa Ishaqi wa Ismaili, tidak boleh. Dia harus jernya dengan fathah. Itu alasannya karena ajamiyah dan alamiah. Ajamiyah artinya bukan berasal dari bahasa Arab, alamiah artinya nama orang. Jadi setiap nama itu adalah alamiah. Alamiah itu bukan nama orang saja sih, seperti nama tempat, nama orang. Kalau binatang dikasih nama binatang juga. Nama itu umum, beraneka ragam nama. Atau nama tempat seperti Makkah, Madinah. Nah, Makkah dan Madinah ini nama alamiah. Dan juga dia ada tak taknis. Nah, berarti dia isim ghair munsharif juga. Ada 2 elat. Ada 2 elat dari elat yang 9. Yaitu di sini ada alif taknis dan ada alamiah. Alamiah, Makkah dan Madinah adalah nama suatu kota, nama suatu tempat. Kemudian
dia juga ada tak taknis muannas, maka dia goer munsorib ketika jer maka jernya itu dengan patah. Contohnya seperti Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, wulida bi Makkata. Wulida an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkata. Nah, ba harfu jar, Makkata majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasroh li annahu ismun wairul munsharif. Atau contoh lain isim ghair munsharif seperti Umar, nama Umar. Umar ini isim ghair munsharif. Kenapa? Karena dia alamiah, nama orang. Elatnya satu. Elat yang kedua, dia adalah adal. Apa itu adal? Adal itu pengalihan sigot kalimat dari sigot asli ke sigot yang lainnya, bukan karena tanpa ada alasan apapun atau tanpa menyamakan apapun, tapi maknanya masih sama. Itu adalah adal. Umar ini atau adal pindahan daripada kata amir. Antara amir dan Umar itu maknanya sama, cuma dialihkan sigohnya. Itulah disebut dengan adal. Nah, adal dan alamiah ada dua elat di dalam satu kalimat, maka dia disebut isim ghair munsharif. Berarti seperti membaca hadis an umaro, enggak boleh dibaca an umari. An harfu jar, umaro majrurun wa alamatu jarihi al-fathah gitu. Atau contoh isim ghair munsharif yang lainnya adalah seperti nama lagi Utsman. Utsman ini isim ghair munsharif, elatnya dua. Apa? Alamiah, jelas. Pertama alamiah, nama. Yang kedua ada alif nun zaidah. Ada alif nun zaidah. Maka dia dibacanya Usmana. An Usmana. Marortu bi Usmana. Tidak boleh dibaca Usmani karena elatnya ada dua. Pertama yaitu elatnya satu, alamiah nama. Yang kedua adalah ada alif nun zaidah. Termasuk nama bulan Ramadan. Ramadan itu bisa juga dijadikan isim ghair munsharif. Kenapa? Karena elatnya dua. Pertama alamiah nama. Nama apa? Nama bulan. Yang kedua adalah ada alif nun zaidah. Atau masih banyak contoh yang lainnya. Atau seperti nama-nama yang diakhiri dengan tak ta'nis. Dia nama alamiah, kemudian diakhiri dengan tak ta'nis. Berarti otomatis dia isim ghair munsharif. Mana seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak boleh dibaca Abu Hurairati, harus Abu Hurairah. Atau seperti nama Aisyah, Fatimah, Hafsah. Itu semua isim ghair munsharif, elatnya alamiah dan ta'nis. An Aisyata tidak boleh dibaca an Aisyati. Nah, jadi intinya isim ghair munsharif itu harus mempunyai dua ilah dari ilat yang 9. Ilat yang 9 diulangi lagi. Yang pertama adalah sigot muntahal jumu, wazan fi'il, adal, ta'nis, alamiah. Kemudian murakkab tarkib mazji, ajami, wasfiyah. Yang belum dikasih contoh ini apa? Murakkab tarkib mazji. Murakkab tarkib mazji ini contohnya seperti Sibawai. Murakkab tarkib mazji itu maksudnya dua kalimat yang dijadikan menjadi satu dan telah menyatu jadi satu kalimat. Mana contohnya seperti Sibawai. Sibawai itu diambil dari dua kata, Sibun dan Waihun. Dijadikan satu, Sibawai, maka itu disebut murakkab tarkib mazji. Dan dia alamiah, suatu nama orang. Maka itu ketika jernya
dengan patah atau isim ghair munsharif. Isim kalau si bawah ini karena diakhiri dengan kata waih, boleh juga dikasrohkan. Kalau contoh yang isim ghair munsharif seperti Hadramaut, nama kota di Yaman kan, ada kata nama Hadramaut. Hadramaut ini diambil dari dua kata, hadoro dan maut. Nah, dijadikan jadi satu, ini disebut murakab tarkib mazji. Mazji itu artinya menyampur dua kalimat dari satu kalimat. Nah, maka itu dia isim ghair munsharif. Yang pertama alasannya alamiah, kedua dia murakab tarkib mazji, disusunkan dengan susunan yang mencampur. Jadi dia tidak menerima tanwin. Jitu ila hadramauta, tidak boleh ila hadramauti. Aku datang ila hadramauta, ke Hadramaut. Atau ada juga nama kota Ba'labaka. Nama kota atau nama kota kalau nggak salah. Ba'labaka itu dari dua kata, ba'lun dan bakun. Jadi satu, Ba'labaka. Nah, itu murakab tarkib mazji. Yang contoh yang selanjutnya yaitu yang belum kita kasih contoh itu apa ya? Segot muntahal jumu. Apa itu yang dimaksud segot muntahal jumu? Nah, jadi ada dua ilat. Di dalam ilat yang 9, dia satu ilat mencukupi dua ilat. Jadi ketika ada satu ilat tersebut, maka dia tidak tidak butuh terhadap ilat yang satunya lagi. Tidak perlu dua ilat. Jadi satu ilat sudah cukup. Apa itu? Segot muntahal jumu. Jadi segot muntahal jumu, ketika ada segot muntahal jumu tanpa ada ilat yang lain, maka dia adalah isim ghair munsharif. Begitu juga ada alif taknis, baik itu alif taknis mamdudah atau alif taknis maksurah. Kita kasih contoh segot muntahal jumu seperti masjid. Jadi masajid. Segot muntahal jumu itu segoh yang akur dengan wazan mafailu atau mafailu. Mafailu atau mafailu. Seperti masjid, masajidu. Masajidu ini tidak bisa menerima tanwin karena sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu itu adalah salah satu dari segat-segat jamak taksir. Dia jamaknya jamak masjid satu, kalau masjidnya banyak dengan jamak taksir yaitu masajid. Atau seperti yang wajan satunya lagi misbah. Misbah itu satu lentera, satu lampu. Kalau banyak misbahnya masobih. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh isim ghair munsharif. Mungkin hari ini yang kita bahas sampai di situ. I'rab jazm insyaallah kita akan di pertemuan yang selanjutnya. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya silahkan.